Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dari Sistem Informasi 03 dengan NIM 0110123234. Sini saya akan menjelaskan tugas ilmiah saya yang berjudul Bahaya Internet bagi Remaja. Nah, di sini latar belakang saya membuat judul tersebut adalah internet itu memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era sekarang kan, terutama di kalangan remaja seperti kita. Internet memang cukup membantu dalam menyelesaikan banyak tugas maupun pekerjaan, akan tetapi internet juga tidak terlepas dari hal-hal negatif yang dapat berdampak buruk, apalagi usia remaja merupakan saat-saat labil sehingga masih sering terseret arus atau terseret hal-hal negatif. Untuk itu, penelitian mengenai bahaya internet bagi remaja sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya ada tujuan dan juga batasan. Tujuan adalah yang pertama, menyampaikan atau memberikan informasi mengenai bahaya internet. Yang kedua, dapat menjelaskan dampak negatif dari bahaya internet bagi remaja. Nah, jadi tujuan kita membuat ini adalah untuk menyampaikan dan dapat menjelaskan apa saja dampak negatif dan bahaya internet bagi remaja. Yang kedua ada batasan. Batasan itu ialah mempersempit cakupan untuk memberikan metode pencegahan spesifik. Terus yang kedua, menganalisis bahaya tertentu yang dihadapi remaja dalam penggunaan internet. Nah, batasan ini adalah mempersempit dan menganalisis bahaya tertentu yang bisa dihadapi oleh remaja. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data, yang pertama ada survei, yaitu mengumpulkan data mengenai bahaya internet. Yang kedua, itu wawancara. Wawancara adalah kita melakukan wawancara secara mendalam. Yang ketiga itu ada observasi. Observasi itu adalah kita mengamati perilaku remaja online secara langsung. Nah, yang keempat, analisis konten. Analisis konten ini adalah kita menganalisis konten-konten yang ada di media sosial. Yang selanjutnya ada metode analisis atau pengolahan data. Di metode analisis atau pengolahan data, yang pertama ada analisis regresi. Analisis regresi ini membantu mengidentifikasi hubungan antar variabel. Nah, terus yang kedua ada analisis konten. Analisis konten ini untuk mengidentifikasi pola atau tren tertentu. Yang ketiga ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah untuk mengidentifikasi tema, pola atau makna yang sering muncul dari narasi. Yang terakhir atau yang keempat, analisis statistik deskriptif. Nah, analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data-data. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Di analisis dan pembahasan ini yang pertama ada pendidikan literasi digital. Pendidikan literasi digital adalah tingkat pemahaman remaja tentang risiko online dan bagaimana mengelolanya dengan bijak. Yang kedua itu pengawasan orang tua. Nah, kita harus melibatkan orang tua dalam pemantauan aktivitas online remaja atau siapapun yang bisa mengawasi remaja tersebut. Yang ketiga, pembatasan waktu online. Sebagai orang tua atau yang menasihati, kita bisa tetapkan batasan waktu untuk penggunaan internet. Dan ini juga dapat membantu mencegah kecanduan online. Yang keempat itu pencegahan cyberbullying, atau kita harus mengajarkan kepada remaja tentang pentingnya menghormati orang lain, baik secara langsung maupun secara online. Terus yang kelima ada keamanan akun dan privasi. Nah, kita juga harus mengajarkan remaja untuk mengolah peraturan privasi di platform online dan membuat kata sandi di platform itu secara kuat atau orang lain tidak bisa membukanya. Terus yang keenam atau yang terakhir yaitu model perilaku positif. Nah, kita sebagai orang tua atau yang mengawasi dapat menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan perilaku online yang positif dan etis. Berikutnya ada kesimpulan. Nah, dari analisis bahaya internet bagi remaja,
menunjukkan bahwa remaja akan berhadapan dengan sejumlah risiko serius dalam penggunaan internet. Contohnya hal-hal yang negatif maupun hal-hal yang positif. Nah, pentingnya untuk kita mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan orang tua, sekolah, dan komunitas dalam memberikan literasi digital, pengawasan yang bijak, serta pendidikan tentang perilaku online yang positif. Demikian, remaja dapat menghadapi tantangan internet yang lebih siap dan membangun pengalaman online secara aman dan bermanfaat bagi perkembangan mereka. Jadi mereka bisa belajar dan bisa menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi terhadap internet, baik itu hal-hal negatif maupun mereka akan menerima hal-hal positif. Selanjutnya ada saran. Nah, peneliti menyarankan bisa dengan pendekatan multidisiplin seperti pendidikan literasi digital, keterlibatan orang tua, filter konten dan pengawasan, pencegahan cyberbullying, batasan waktu online, model perilaku positif, diskusi terbuka, pengembangan keterampilan kritis, pemantauan kesehatan mental, dan kerjasama komunitas. Nah, di mana keterlibatan orang tua ini penting untuk kita mengawasi perilaku remaja terhadap internet dan kita bisa menetapkan batasan waktu. Terus di mana di sini ada tertulis diskusi terbuka, kita harus melakukan diskusi terbuka dengan remaja dan kita memberitahu bagaimana dan apapun yang mereka dapat seperti hal-hal yang positif. Selanjutnya ada pemantauan kesehatan mental. Nah, pemantauan kesehatan mental ini dengan kita membatasi waktu online remaja dalam menggunakan internet, kita bisa memantau kesehatan mental. Jika mereka tidak sering menggunakan internet, maka kesehatan mereka terjaga. Nah, jika ada yang ditanyakan atau yang ingin memberikan saran, boleh ya nanti, baik secara langsung maupun secara online. Sebelum saya menutup tugas ilmiah ini, saya akan membawakan pantunnya. Ketika saya membawakan pantun, kalian bilang cakep ya. Masak kuah jangan berserakan, tambah selada dari negeri Papua. Sederet fakta telah kami sajikan, semoga berguna buat semua. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.